Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah. Binikmatillahi, atas izin Allah dan nikmat yang diberikan kepada kita, alhamdulillah kita bisa berjumpa pada malam hari ini untuk mengikuti dan menghadiri kajian rutin tiap minggunya. Dan alhamdulillah kita masih digolongkan di antara orang-orang yang senantiasa bisa istiqomah dalam hal kebaikan, menuntut ilmu, dan semoga senantiasa kita diberikan semangat selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhwatul kiram, pertemuan yang lalu kita bahas bagaimana anjuran, ada sebuah anjuran dari Allah dan Rasulnya supaya kita memperkuat hubungan kita dengan orang lain dengan cara berkunjung, nyambangi, duwini siapapun yang kita kenal, tapi dengan niatan yang baik, menyambung atau dengan kita bermain, datang ke rumah teman kita. Satu, memang tujuannya untuk kebaikan, tujuannya memang hubungan kita pun akan semakin erat, semakin kuat, dan semakin sulit untuk terputus. Makanya jangan sampai kita niatkan dengan hal yang lain, dengan tujuan-tujuan yang justru ada niatan jahat di dalamnya. Maksudnya bagaimana? Semestinya dengan kita berkunjung itu mestinya semakin mempererat hubungan kita, semakin kita dekat dengan teman kita, semakin kita dekat dengan orang yang baru kita temui. Namun dengan bermainnya kita, dengan berkunjungnya kita, jangan sampai kita niatkan ada niatan-niatan yang buruk, apalagi mencelakai, bahkan kalau perlu jangan sampai membebani orang yang kita kunjungi. Boleh kita bermain, boleh kita datang ke rumahnya, namun jangan sampai kedatangan kita malah menjadi musibah atau bencana bagi tuan rumah. Akhirnya teman yang kita datangi, wah, komen. Yang saya sekolah sendiri tebal sih bahaya. Mentah-mentah merebut tias, gak ada kisah, enggak. Jangan seperti itu. Artinya apa? Kita manfaatkan sebaik mungkin dengan berkunjungnya kita ambil manfaat dan hikmah supaya hubungan kita semakin kuat dan tidak semakin hancur dengan kita datang ke rumah teman kita atau orang yang kita kenal. Dan kunjungan ini bahkan lebih ditekankan kalau perlu adalah orang-orang terdekat kita, kerabat-kerabat sendiri, dulur-dulur dewe. Maka kita usahakan kita jenguk, dolen, namanya Pak W, Pak D, Bude, dan sebagainya. Itu orang-orang terdekat kita. Dengan kita bermain ke rumahnya, silaturahim, maka hubungan kita pun akan semakin dekat, semakin kita ingat. Jangan sampai kita dekat dengan orang lain, dengan orang yang baru kita kenal, namun dengan kerabat kita sendiri kita nggak akur. Jangan. Makanya kita utamakan, terutama kerabat-kerabat kita, atau bahkan kalau perlu orang-orang yang masih ada hubungan dengan kita semua. Makanya keutamaan berkunjung atau bahkan bermain, silaturahim ke rumah orang lain itu sangat ditekankan. Makanya ada adab dan etikanya ketika kita berkunjung. Kita usahakan ketika kita datang ke rumah teman, maka kita usahakan kita persiapkan dengan baik. Kita jaga omongan kita, lisan kita, sikap kita. Meskipun itu konco dewi, kenalan kita sendiri, namun jangan kemudian pencilaan sampai dewi.
Terutama ketika misalkan ada keluarganya di rumah atau ada bapak ibunya yang memang menyambut kita. Jangan sampai kita datang misalnya Mas Dewa bermain ke rumah Mas Wisam misalnya. Di situ misalnya ternyata Mas Wisam nggak cuma Mas Wisam kok yang ada di ruang tamu, ada bapak ibu yang misalnya tinggal sama ibu, masih tinggal ibunya misalnya. Ibunya yang menyambut, disambutkan Mas Dewa monggo. Lah ibunya ternyata duduk di situ. Jangan sampai kemudian Mas Dewa, wah Mas Wisam wis kanca dhewe biasa. Kemudian pencilaan saenake dhewe nang ngarep ibuke mulai enggak boleh. Enggak sopan. Malah kanca plek kae gak apa-apa. Iya gak apa-apa, tapi dilihat kondisinya. Kalau misalkan ibunya enggak ada, orang misalnya masuk ke dalam, monggo. Tapi ya ketika ada orang tua, usahakan hormati. Jangan apalagi mencolok di kursi pencilaan mlebu jero kamar misalnya. Meskipun kadang-kadang kita pun dipersilahkan. Makanya kadang-kadang kan kalau misalkan ada di antara kita main, kadang mungkin dipersilahkan. Ayo mlebu nang jero kamar, enak nang jero kamar, mungkin adem, lebih nyaman dan sebagainya. Meskipun dipersilahkan masuk ke dalam kamar. Jangan sampai ketika kita main ke rumah teman malah justru membuat ribut, membuat atau bahkan mengganggu penghuni rumah yang lain, terutama orang tuanya. Sehingga jangan sampai kemudian ganggu suaranya bungok-bungok, ruangi buyune cekakaan, padahal itu di rumah orang lain, itu nggak baik. Makanya harus ada adab dan etikanya ketika kita bertamu. Selain itu nggak boleh berteriak-teriak, mengganggu, apalagi misi-misi, ya jangan sampai. Sekalipun misalnya ada yang mungkin di luar mungkin itu kebiasaannya mungkin ceplos-ceplosnya mungkin sekali-kali mungkin miso misalnya. Jangan sampai kemudian dibawa-bawa ketika bermain ke rumah teman. Apalagi ketika kita ada di dalam dan di situ mungkin ada orang tuanya. Khawatirnya mungkin karena mungkin sudah menjadi kebiasaan omongan ini ceplos-ceplos, mungkin ketika pas keceplosan dia merasa suaraku pelan, nggak krungu mungkin. Tapi bisa jadi itu nanti didengar oleh orang tua atau bapak ibu yang di luar. Itu malah ngomongin koyok ini semua jadi sopong. Jadi di dalam rumah. Makanya kadang-kadang kita pun dipersilahkan oleh teman kita terus nang kamar enak dulinan nang jero misalnya. Meskipun dipersilahkan di dalam kamar, tetap jangan kemudian pencilaan jungkir balik nang kasur ya enggak. Apalagi mana-mana genteng di orang kerjaan. Dan juga jangan membuat ribut apalagi mengganggu yang lain. Bisa jadi ketika mungkin bermain di dalam mungkin orang tuanya istirahat di depan atau bahkan di ruang tengah atau bahkan bisa jadi kamarnya bersebelahan, ganggu. Maka ada aturannya. Meskipun terkadang kita dipersilahkan bagaimana wis kamu kok ngene mlebu wae sangko omah dhewe. Wis kanca dhewe kanca plek ini gak apa-apa. Meskipun dipersilakan seperti itu, tapi jangan sampai kemudian kita hilang adabnya, kemudian tanpa aturan saenake dhewe, pencilaan saenake dhewe, kemudian tanpa hormat, tetap harus kita hormati karena itu bukan rumah kita. Bahkan rumah kita pun juga dianjurkan untuk senantiasa bersikap sopan dan tahu etikanya terhadap orang tua kita. Ketika ada orang tua, kita harus hati-hati. Campur dan berjalan melaku seenak dewi di depan orang tua kita, apalagi ketika makan kemarin malah diintuti di sana, nggak sopan. Makanya harus ada etikanya sekalipun di rumah sendiri, apalagi di rumah orang lain, di rumah temennya. Meskipun anggapan itu koncoplat diri kemudian jauh kamar tuntutannya nggak sopan. Makanya ini meskipun anjuran ini kita dianjurkan untuk berkunjung dulingi teman kita, terutama kerabat-kerabat kita, maka kita harus juga menjaga etika dan juga sikap kita. Lalu apa sih keutamaannya yang kita dapatkan ketika kita mengunjungi teman kita atau bahkan kerabat kita? Maka disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, seseorang akan mengunjungi, jika ada seseorang yang mengunjungi temannya di tempat yang lain, maka setidaknya Allah akan menempatkan malaikat nantinya akan menyerupai manusia, kemudian menanyakan kepada dirinya, kamu pergi kemana? Oh, saya pergi mau berkunjung ke rumah teman. Maka malaikat ini kemudian menanyakan, loh, kenapa kamu mau berkunjung ke rumah teman? Maka dia menjawab, aku ingin membalas budi atau bahkan ingin mempererat hubungan saya dengan teman saya atau orang yang baru saya kenal.
Maka ternyata malaikat ini mengatakan, karena kamu bersikap demikian atau niatanmu adalah niatan yang baik, maka Allah pun akan mencintai dirimu. Ini manfaatnya, mendapatkan kecintaan dari Allah. Artinya apa? Ketika kita dulini teman kita, tapi yang harus kita pahami ini dengan niatan yang baik, bukan dulini kemudian ngapeli, bukan ngapeli. Beda, mengunjungi rumah teman dengan ngapeli pacare. Itu tujuannya maksiat. Ngapain? Itu alasan silaturahim. Tapi ketika ada niatan yang lain, mempererat supaya pacarku hubungannya biar semakin erat, langgeng, ini beda. Meskipun secara naluri atau bahkan banyak orang yang menerima bahkan menganggapnya benar, tapi tetap menurut syariat ini kurang benar. Tetap kita niatkan dengan niatan yang baik. Tujuannya apa? Ketika kita sudah berkunjung bermain ke rumah teman, satu, hubungan kita semakin kuat. Dua, kita juga mendapatkan mahabbah, kecintaan dari Allah. Luar biasa. Apalagi di sini juga ada pembahasan bahwa seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya itu nanti di hari kiamat. Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasul ada sahabat yang bernama Abu Dar ini bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, ya Rasulullah, ada seseorang yang mencintai orang lain, senang dengan orang lain, mencintai orang lain, suka dengan orang lain, itu tidak harus dengan cinta-cinta pacaran, enggak. Yang dimaksudkan di sini adalah saya suka dengan orang ini, meskipun sama laki-laki, tapi cinta ini, suka ini bukan suka yang sekolah orang pacaran, bukan. Tapi saya suka dengan sebulan, aku senang mungkin bertemu dengan orang ini, mungkin tokoh ini, kiai ini, ustadz ini, atau bahkan teman saya ini, orangnya baik, perilakunya bagus, saya senang ketemu, apalagi dekatan, gembul karo ngomong ini, aku senang, ini bagus. Maka siapapun yang mencintai orang lain biniyah dengan niatan lillahi ta'ala, maka Allah akan mengumpulkan dia nanti di hari kiamat bersama-sama. Ini keutamaannya. Makanya ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, Abu Talib tanya, wahai Rasulullah, ada seseorang yang suka dengan orang lain, namun dia tidak bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Lalu ditanya, Rasulullah bertanya, wahai Abu Dar, sebenarnya siapa yang engkau cintai? Maka Abu Dar ini ngomong, aku mencintai Allah dan Rasulnya. Ini sebagai contoh. Maka Nabi mengatakan, maka engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Al-mar'u ma'a man ahabba. Jadi seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya nanti di hari kiamat. Dan ini sebagai anjuran buat kita, alangkah baiknya kita itu mengidolakan, meniru, mencontoh, mencintai sosok orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, terlebih lagi Rasulullah SAW. Jadi kita harus mencintai Nabi. Harapannya meskipun kita nggak ketemu Nabi, pokoknya kita harus cinta kepada Nabi, tapi kita tunjukkan rasa cinta kepada Nabi itu bagaimana? Dengan memperbanyak sholawat diantaranya, mengikuti sunnahnya. Itu salah satu bentuk kita cinta Nabi. Tidak cuma sekedar kita mengikuti Nabi atau saya senang cinta Nabi, tapi tanpa ada pembuktian. Harus dibuktikan cinta kepada Nabi itu bagaimana? Dengan memperbanyak sholawat. Makanya banyak di antara saudara muslim kita di sana, mungkin dari kalangan NU terutama, mereka mengadakan banyak sholawatan itu memang salah satu bentuk perwujudan bahwa mereka sangat mencintai Nabi. Makanya di sini siapapun yang mencintai orang lain nanti di hari kiamat dia akan dikumpulkan dengan orang-orang tersebut. Alangkah beruntungnya, kan enak misalnya kita mencintai Rasulullah, maka di hari kiamat kita pun akan dikumpulkan dengan Rasulullah SAW. Maka ini keutamaannya. Tapi faktanya banyak orang yang kemudian di masa sekarang, terutama anak muda, ketika ditanyakan siapa idolamu, kamu ingin dari siapanya, kamu paling senang itu siapa? Kebanyakan mustahil. Kemudian para sahabat, apalagi Rasulullah, idolanya siapa? Kebanyakan zaman sekarang artis Korea, penyanyi, artis yang lainnya, itu idolanya. Maka nggak heran, masa gini ini orang ngaku cinta Nabi, idolanya orang-orang yang seperti ini. Ya di hari kiamat, al-mar'u ma'a man ahabba. Ya wes, dia akan ngumpulnya dengan bersama mereka. Tambah enak lah, aku nanti di hari kiamat kumpul dengan para artis. Dia kumpul ketemu dengan para artis, tapi tempatnya bukan di tempat yang baik, di neraka.
Nah, pengen gak kamu misalnya masuk ke dalam neraka? Makanya ada orang-orang yang kemudian kurang waras, dan kemudian menganggap wah langsung mau neraka daripada orang-orang itu berbondong-bondong balapan masuk surga, ingin masuk surga. Nah nanti neraka semua boni sopo sepi lah. Ya sakit, makanya tak leboni ya. Menerima malah di dalam neraka ketemu para artis, ini silaturahim ya. Berkunjung jaluk tanda tangan, joget bareng, parboy bareng jero neraka. Ini edan. Kenapa? Pikirannya cuma sebatas pikiran-pikiran kesenangan belaka. Dia nggak sadar bahwa setiap orang ketika berada di dalam neraka itu tidak ada ceritanya kok bersenang-senang apalagi menikmati. Nggak ada ceritanya seperti itu. Makanya pengen nggak? Apakah kamu pengen misalnya masuk ke dalam ketemu dengan para artis namun tempatnya di dalam neraka? Otomatis nggak ada yang mau. Makanya kalau kita memang ingin selamat di dunia wal akhirah, maka kita idolakan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Ini penting. Makanya pentingnya terutama juga bagi para generasi muda itu butuh sosok panutan. Anak muda, arek enom itu butuh sosok panutan. Aku pengen jadi seperti si fulan. Misalnya di masjid ini. Para pemuda itu bisa maju dan termotivasi ketika dia melihat seorang panutan. Misalnya di kalangan remaja, siapa sih panutannya? Oh, ternyata orang ini. Aku pengen jadi si fulan, apalagi bapak ini, atau bahkan dulu remajanya dia begini ceritanya, dia semangatnya luar biasa. Dia menjadi panutan. Yang memang terbukti bahwa remajanya ini dalam segi dakwah memang dia luar biasa. Dan para remaja yang lain, anak-anak muda yang lain itu pun akan termotivasi. Oh, ternyata bagus. Aku senang dengan orang ini. Dan ini menjadi motivasi. Makanya butuh sosok panutan. Ketika tidak ada panutan, khawatirnya anak muda, sing remaja-remaja, akhirnya manutnya, ini ikutinya bukan kepada orang yang baik, mengikutinya kepada orang-orang yang jelek, ahli maksiat di luar sana, mengikuti mendem-mendem, joget-joget, senang warkop dan sebagainya. Kehidupannya seolah-olah memang jauh dari masjid, dari kebaikan, apalagi dari majelis ini. Makanya setidaknya sampean-sampean ini menjadi panutan sorotan buat adik-adik kalian. Jadi adik-adik sampean sing cilik-cilik ndelok, misalnya mas-mas itu ndelok masjid, nang masjid sering nang masjid. Itu ditiru, ada adik sing cilik-cilik yo niru, seneng kok. Ternyata ada panutannya. Maka beda ketika misalnya adik-adik melihat udah nang masjid iki mas-mas remaja kok kabeh. Masih. Akhirnya lama-kelamaan ketika mereka remaja, dia wis sisan. Hilang. Dan mereka nggak ada yang diikuti, akhirnya nggak ada panutan. Makanya setidaknya sampai juga sama. Kalau memang sampai itu pengen tetap istiqomah, tetap semangat, carilah sosok yang memang menjadi panutan. Aku pengen pokoknya kalau perlu karena kita para remaja, apalagi mungkin fondasi-fondasi penting remaja, maka setidaknya kita harus memberikan contoh kepada adik-adik kita sing cilik-cilik dengan sholat berjamaah, kemudian kegiatan-kegiatan lain untuk menarik perhatian mereka. Ini loh remaja itu seperti ini, sehingga sing cilik-cilik itu pengen, aku sesi yang gede aku pengen gabung dengan remaja. Nah, pengennya seperti itu dengan adanya kegiatan kemudian diramaikan yang ini itu, akhirnya yang cilik-cilik pun pikirannya untuk masa mendatang aku pengen kayak remaja-remaja ini, pengennya seperti itu. Dan ini langka ketika dalam masalah kebaikan. Yang lebih banyak ketika anak kecil itu melihat remaja, mas-mase itu lebih cenderung mas-mase itu lebih banyak sing gak tahu nang masjid, gak tahu ngaji, senengane HP-an, ngeband terus sing disorot sing ngono kuwi. Akhirnya adik-adik ya enggak mau kalah. Nang di balapan kalau perlu marani omah sing wifi bukan boleh gratisan. Meskipun sandinya digontak kan, ya bisa dibobol lah ya, cilik ya katepan. Tetap akhirnya apa? Panutannya ya seperti itu. Karena memang melihat mas-mas mbak-mbak mungkin nggak ada, sama akhirnya wah ternyata masjid ini memang nggak butuh remaja. Akhirnya ya ciri-ciri orang kelamaan hilang sih. Semakin lama nggak ada panutannya semakin hilang. Karena apa? Nggak ada panutannya. Makanya harus dipertahankan. Dan sampean itu juga termasuk kuncinya. Dan kuncinya sampean ketika sampean kok mulai hilang merotol siji-siji, dampaknya satu tidak cuma dalam
remajanya saja, namun adik-adik pun ikutan ketularan. Jadi nggak cuma remajanya sing hancur, tapi juga anak-anak atau bahkan adik-adik yang lain itu ikut hilang semua. Karena apa? Nggak ada panutannya. Oh, nak masjid itu kalau mas masuk gelas, anak mbak, gimana mereka akan meniru? Bagaimana mereka akan senang ke masjid? Dan anak-anak bahkan manusia ketika mereka tidak diberikan motivasi, tidak ada yang mengajak untuk berbuat baik, itu lebih identik cenderung maka sing dilakoni sing elek-elek. Makanya butuh sorotan, butuh panutan, butuh tuntunan. Harus dituntun adik-adik ini loh, harus senantiasa menjaga sholatnya. Jadi gak cuma sholat tok, tapi juga dijaga sikapnya. Jangan sampai kita sholat berjamaah tapi misuah. Ini juga dikhawatirkan. Kita sholat berjamaah, kita ngaji tapi Jumat. Kita rajin nang masjid tapi sekarang budaya cewek. Maka harus kita jaga, tunjukkan nilai remaja kita, nilai Islam kita juga tunjukkan bahwa remaja yang baik itu seperti ini. Sehingga jadikan panutan, amar ma'ruf nahi munkar, memberikan contoh yang baik, sikapnya, omongannya juga baik. Itu remaja masjid, jangan seperti itu. Kalau misalkan remajanya omongannya kisruh-kisruh, rusuh-rusuh, ini harus diperbaiki. Karena apa? Ini mencoreng, ibarat ini mencoreng nama kebaikan masjid. Masuk masjid itu omongannya ngawur-ngawur, rusuh-rusuh, saru-saru, elek-elek, sudah mau jeruan, tok ae. Jeruan wong wedok-wedok mana guru miso-miso. Enggak cocok. Kenapa? Karena lingkungannya ada lingkungan yang baik. Apalagi kok dilihat masuk arah remaja kok judi bareng, senengane apalagi kok senengane bully liyane. Enggak cocok. Karena apa? Ini lingkungan yang baik. Kalau misalkan di lingkungan yang buruk nggak dipermasalahkan, meskipun itu salah, namun karena memang lingkungannya jelek ya wajarnya seperti itu. Namun ketika ada di lingkungan yang baik, setidaknya kita harus menjaga, dan kalau perlu kita memberikan contoh kepada yang lain. Dijaga omongan kita, meskipun sampai itu misalnya orang sing gampang ngamukan, terutama sampai biasa, pokoknya jangan sampai ngomong-ngomong sing elek. Sampai kontrol, tapi memang harus dilatih meskipun berat. Karena kadang-kadang seringnya ketika kita saat emosi itu sering nggak terkontrol, metu langsung cakap closing, wow, disenggol siti, nggak cocok. Ketika nggak dalam kondisi enak, diganggu siti, ngamuk-ngamuk dan sebagainya, sing metu omongan sing elek-elek. Wah, besok kebun binatang untuk kabeh misalnya, tetap harus kita jaga. Makanya di sini kita diingatkan kembali bahwa untuk menjaga hubungan kita dengan orang lain, satu, kita dianjurkan untuk senantiasa berkunjung untuk mempererat hubungan kita. Dua, kita niatkan kunjungan kita itu memang kunjungan yang baik. Jadi kita silaturahim ke rumah teman, jangan sampai membebani mereka, jangan sampai mengganggu mereka, apalagi menyakiti mereka. Jangan. Wong niate silaturahim dan semakin erat kok malah tambah hancur. Jangan. Kita dolen awalnya seneng-seneng buang-buang. Suwe-suwe sudah bahas menyakiti tuan rumah, membebani tuan rumah, meskipun guyonan. Karena kadang-kadang tidak semua orang itu menganggap guyonan itu sebagai guyonan. Ada yang menganggapnya serius. Mungkin ada orang lain, mungkin kita ngomongnya guyonan kepada teman kita, malah itu masa sih ngene iki sepi kono panganane kono kok sing enak aku mau perjalanan ke semua baru mangan blas ono sego-sego padahal memang tuan rumah mungkin enggak masak sego ya. Mungkin kita anggapannya mungkin guyonan, tapi enggak semua orang anggapnya itu guyonan. Ada yang menganggapnya serius. Orang ibret teko-teko malah ngajak, teko-teko malah noroi, teko-teko mentek-mentek. Karo ki mangan masak saono tuku blojo ngepas iki opas tas njaluk sing aneh-aneh dan sebagainya. Njaluk sing njaluk sate, sing njaluk seblak, sing njaluk bakso kurang. Lah apa maneh teko bendino sisan ya aja. Kita punya rumah, kita punya tempat tinggal. Jangan sampai kemudian kita menjadwalkan bismillah saya niatkan silaturahim dijadikan dalil, dijadikan alasan.
anjuran untuk berkunjung ke rumah teman. Akhirnya digawe jadwal. Dino Senin kok aku dolen nang omahe iki. Pokoke Senin kok mangane nang kene. Wah, dino Selasa kok mangane nang iki. Belum lagi dalam satu hari itu 3 kali sehari makan. Esuk awan sore. Ini tambah repot. Bahkan bisa jadi mangan nang omah nggak pernah, nggak tahu. Alasannya berkunjung ke rumah teman ini beda, salah. Ini salah tujuan. Jadi malah justru memanfaatkan. Ini nggak boleh. Artinya apa? Boleh berkunjung. Tapi biasanya ketika kita sering berkunjung, yang namanya keseringan itu kadang-kadang malah justru memberikan beban. Kalau mungkin sekali 2 kali mungkin alhamdulillah seneng disambangi rek didulini seneng. Tapi yang terusan sampai teko pemane kok setiap datang itu ngentek-ngenteki. Tuan rumah ini mikir, tuan rumah ini lama-kelamaan itu ngerasani. Oh hiburan lama-kelamaan kok tambah sering. Apa mana kok dunia aku mangan terus dan sebagainya semakin terbebani. Katanya boleh berkunjung, namun jangan sampai kunjungan kita itu malah justru menjadi pemecah dan membebani orang yang kita kunjungi. Kemudian yang harus kita pahami, kita mengerti juga bahwa kita harus berusaha mencintai orang-orang yang baik, memilih idola-idola yang baik, kemudian meniru orang-orang yang baik supaya kita senantiasa terarahkan kepada yang baik. Karena apa? Karena manusia itu lebih cenderung gampang melakukan maksiat, kejelekan dibandingkan dengan kebaikan. Karena nafsu manusia itu sangat luar biasa. Masing-masing kita itu punya musuh nafsu kita sendiri. Maka kalau diri kita tidak kita sibukkan dengan yang baik, mesti melakukan elek. Makanya kita harus berusaha untuk membiasakan kebaikan, terutama ketika kita berusaha untuk meniru orang yang kita ikuti. Maka cari idola-idola yang baik, syukur-syukur dari kalangan kaum muslimin. Namun faktanya, anak-anak muda zaman sekarang itu menyorot orang Islam itu nggak punya panutan. Sing ditiru itu sapa? Balik kabeh. Sing ditiru sekarang sing sip misal bahasanya. Kalau sing ditiru. Kenapa? Karena anak-anak muda zaman sekarang itu minim sejarah Islam. Kita diajari sejarah, sampai diajari sejarah di sekolah. Biasanya diajarkan sesuai dengan kemenang, entah itu berkaitan dengan perjuangan mungkin Nabi, Khalifah, itu pun mungkin dengan ringkas sekilas, kebanyakan mungkin pejuang-pejuang Indonesia, wali-wali terutama, wali-wali dan sebagainya. Itu diantara sejarah. Namun setidaknya itu masih banyak sejarah-sejarah Islam yang luar biasa, yang sudah lebih dari cukup bisa memberikan contoh dan panutan yang baik bagi semua muslimin. Makanya kalau misalkan sampai tanya kepada teman-teman di luar sana, teman kerja, teman sekolah, atau teman apapun itu, sampai tanya, sampai kenal dengan Umar bin Khattab, sampai kenal dengan Abu Bakar. Gak ada yang kenal, mungkin kenalnya Umar bakal pentol. Abu Bakar kok tukang cilok ini dodolan ceblak itu. Ngertine ngono tok. Tapi sejarahnya dia enggak mengerti. Akhirnya apa? Ketika ditanya, kamu idola yang kamu sukai itu siapa? Maka sangat jarang, hampir enggak ada kemudian anak muda sampai ngomong jawabnya saya ingin meniru seperti sahabat Khalid bin Walid. Enggak ada. Coba kok boleh ini. Khalid kancaku aku ngerti. Khalid bin Walid coba nih. Enggak kenal. Kenapa? Enggak tahu sejarah. Akhirnya apa? Menganggap bahwa orang Islam itu mundur atau orang Islam itu bodoh-bodoh, bahkan tidak ada panutan sama sekali. Dilihat para anti-Muslim secara zahir mereka orang Islam, tapi tidak kemudian menjadi idola yang kadang-kadang kurang baik. Makanya kita harus berhati-hati, kita tiru.
Dan pentingnya kita ketika kita tahu seluk-beluk sejarah Islam, perjuangan ulama-ulamanya, bahkan kita sendiri pun kadang-kadang nggak ngerti siapa sih pejuang ulama Indonesia yang mereka bersikeras berjuang dengan darah mereka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bisa jadi kita kurang ngerti penyebaran Islam di Indonesia itu bagaimana. Akhirnya apa? Karena kita nggak tahu sejarah mereka dan kita pun tidak ingin meniru seperti mereka, tidak menjadi idola. Ibarat sudah ada lakoni belas. Kalau antek ini biasanya ditanyakan, oh, kamu idolamu siapa? Lakonmu siapa? Kadang menjawab Ultraman, Power Rangers, Spiderman, Bulak. Karena sorotannya memang seperti itu. Orang-orang super mengikuti yang dan aku pengen jadi anggota Avenger misalnya. Orang-orang hebat biar jadi layak mempunyai kekuatan Thor. Aku pengen bisa berbeledek, punya petir, kekuatan petir. Itu kan itu kekuatan tambah bosan. Tambah petir, nyoba. Tetap kita harus kita memang membutuhkan sorotan dan juga panutan yang baik. Dan orang Islam itu banyak pejuang-pejuangnya, entah itu dalam negeri kita sendiri maupun dari kalangan luar atau bahkan dari sejarah-sejarah Islam, kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan yang lain sebagainya. Makanya manfaatnya itu apa? Kembalinya itu adalah ketika kita mencintai mereka karena kita mengerti sejarahnya, maka kita pun insya Allah kecintaan itu akan memberikan manfaat nanti di hari kiamat, bisa mengumpulkan kita bersama-sama nanti di dalam surga. Ini manfaatnya besar. Makanya di antara sahabat itu banyak kemudian almarhum ma'aman ahabba. Siapapun yang mencintai orang lain silahkan. Kita ada kesempatan, aku senang dengan si fulan. Misalnya Mas Usam senang kalau Mas Rejis, boleh senang, tapi senang-senang bukan dalam artian senang-senang kesenang kemudian bernafsu, enggak. Enggak bahaya, itu. bahaya. Bukan senang-senang yang seperti itu. Senang memang orangnya baik atau sifatnya baik. Aku senang kumpul atau berkumpul atau berteman dengan orang-orang yang ini. Itu bagus. Dan insya Allah kecintaan yang seperti ini niatan lillahi ta'ala, manfaatnya itu bisa memberikan nanti akan dikumpulkan bersama-sama oleh Allah Ta'ala di dalam surga. Kumpul bersama-sama. Bisa jadi ketika ada satu temannya yang merasa bahwa di dalam surga teman saya nggak ada ya Allah, saya itu mencintai si fulan dan orang ini adalah teman baik saya, kok saya cari di dalam surga itu nggak ada, maka orang ini bisa memberikan syafaat dan menolong teman-teman yang mungkin nggak selamat masuk ke dalam neraka, bisa diselamatkan. Itu manfaatnya. Apalagi ketika memang kita benar-benar mencintai, mengidolakan Rasulullah. Makanya penting kita mengaku umat Nabi, mengaku agama Islam. Nabi kita ditanya nabinya Nabi Muhammad. Maka kita tunjukkan kita harus mencintai Nabi. Kita tunjukkan dengan banyak-banyak sholawat, mengikuti sunnahnya. Jangan sampai kita mencintai Nabi, namun yang diperbanyak malah maksiatnya. Namun yang diperbanyak bukan sholawat. Entah itu sholawat, sekarang banyak macamnya sholawat-sholawat, entah itu dengan nada-nada lagu-lagu tertentu, itu untuk memberikan motivasi untuk kalangan anak muda. Makanya saudara-saudara kita di luar sana yang banyak melakukan sholawat-sholawatan atau bahkan tabligh akbar dengan sholawat yang besar, menghadirkan Habib ini, itu untuk memotivasi anak muda sing enom-enom biar enom-enom daripada sampai itu ngakeh-ngakeh ngapal nyanyian sing gak jelas, apa meneh nyanyian-nyanyian sing rusuh-rusuh kan akeh saiki. Nyanyian sing kata misuk-misuk, nyanyian sing kata rusuh-rusuh, saru-saru itu akeh zaman sekarang. Daripada nyanyian sing gak jelas ngono kuwi, bisa jadi ada maksiatnya, akeh dosae, mending sholawatan. Tetap perbanyak sholawat. Ini menunjukkan kecintaan kita dengan Rasulullah. Harapannya apa? Untuk mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Makanya kita harus mencintai. Kita tunjukkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Makanya Nabi mengatakan al-mar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya nanti di hari kiamat. Ketika kita mencintai orang yang baik, maka kita akan kumpulnya dengan orang-orang yang baik. Ibarat kalau misalkan kita merasa belum baik, paling tidak gembulok, ngumpul dengan orang-orang yang baik, insya Allah ketularan api.
ibarat gambarannya beras atau kacang hijau, beras yang bagus. Kemudian di situ ada kerikil, jenenge kerikil, ada harganya nggak ada nilainya, kerikil itu nggak ada nilainya. Namun ketika kerikil itu nyelip nang beras, katut ada harganya, muncul harganya. Makanya nggak usah bersedih hati ketika merasa aku banyak ngelakoni maksiat, aku berteman dengan teman-teman sing api-api, aku ya Allah, tetap bergumul. Harapannya apa? Itu bisa memberikan dampak yang baik, bisa ketularan juga. Meskipun lama, ketularannya itu lama, tetap gembul sing api-api. Namun ketika sampai kok malah justru minder, mas aku nggak usah bergumul. Ya misalnya gembul kawanan dan pengajar sekali ya, kok diarani alim dan sebagainya. Nggak usah seperti itu, nggak usah minder. Masuk kebaikan rumah di sini. Maka harus kita kuatkan, kita berikan motivasi terus, nggak apa-apa. Tapi berkumpul dengan orang-orang yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Harapannya meskipun kita mungkin tidak banyak melakukan kebaikan, harapannya kita nanti dari kiamat juga dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang yang soleh. Ini manfaatnya. Makanya ikhwatul kiram, mudah-mudahan dengan hadirnya kita atau bahkan dengan usaha masing-masing sampai ke bulan Ramadan, ini paling tidak salah satu perjuangan saya untuk memperjuangkan umat masjid ini dan menjadi salah satu usaha saya untuk menjadi panutan yang baik meskipun sampai merasa aku kurang baik, meskipun merasa aku akan melakukan maksiat, aku banyak melakukan perbuatan yang jelek, aku sering berbohong, aku sholatnya kadang-kadang mau bolong-bolong, meskipun banyak perbuatan yang kurang baik, tetap istiqomahkan kebaikan, tetap lanjutkan perjuangan, tetap jangan sampai kemudian minder apalagi berhenti bahkan keluar dari kebaikan itu. Ketika sampai sudah melangkah bergabung, terus lanjut meskipun kadang-kadang ada di antara kita merasa aku bosan, aku keberatan, tetap lanjutkan dan jangan berhenti. Sekalipun kadang-kadang bosan itu biasa. Paling tidak ketika kita bosan, kita cepat-cepat mencari motivasi. Mudah-mudahan kita bisa semangat lagi untuk berjuang bersama-sama untuk meramaikan masjid dan juga memperjuangkan agama Allah. Makanya mudah-mudahan perjuangan kita dengan mengaji seperti ini, dengan kondisi yang seperti ini, mudah-mudahan untuk masa depan, masa mendatang ini bisa menjadi panutan yang baik, dan mudah-mudahan adik-adik kita juga termotivasi dengan kegiatan dan juga aktivitas kita dalam memperjuangkan dan memakmurkan masjid ini.